Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua bersama Uda Nazar, tempat berkumpulnya pemilik mobil pemula. Baik teman-teman, hari ini Uda Nazar akan menyambung sedikit konten sebelumnya, itu terkait pertanyaan mana nih yang bagus membeli mobil listrik atau mobil konvensional atau mobil yang pakai bahan bakar fosil kayak bensin atau solar gitu ya. Nah, pada video Uda Nazar sebelumnya itu kan menjelaskan berdasarkan parameter yang ramah lingkungan. Nah, kalau jika kita beracuan pada parameter tersebut, tentunya mobil listrik atau electrical vehicle lebih unggul dibandingkan mobil konvensional atau mobil dengan bahan bakar fosil sebagai penggeraknya. Nah, sekarang bagaimana dengan biaya perawatan dan kepemilikan? Sering meleset Uda Nazar nih. Biaya perawatan dan kepemilikan di antara kedua jenis mobil tersebut. Sebelum kita masuk ke intinya, ini suara knalpot orang besarkah dia pun kedengaran Uda Nazar ngomong jadinya. Nah, Uda Nazar akan sedikit memberikan penjelasan biaya perawatan dan biaya kepemilikan yang telah Uda Nazar singgung tadi ya. Ini menurut versi Uda Nazar sendiri. Nah, kalau misalnya ada versi-versi lain ya monggo-monggo aja. Jadi gini teman-teman, sebagaimana kita ketahui ya, membeli mobil itu kan merupakan salah satu keputusan besar, salah satu keputusan besar dalam hidup kita. Selain harus menyiapkan dana yang cukup, pemilik mobil juga memerlukan perhitungan biaya perawatan dan kepemilikan mobil. Bagi Uda Nazar, biaya perawatan adalah biaya yang dikeluarkan untuk menjaga mobil teman-teman tetap dalam kondisi prima. Biaya ini misalnya meliputi biaya servis berkala misalnya, terus biaya penggantian suku cadang, ataupun biaya-biaya perbaikan jika terjadi kerusakan. Nah, biaya servis berkala itu adalah biaya yang dikeluarkan misalnya untuk mengganti oli, mengganti filter oli, mengganti komponen-komponen lainnya sesuai dengan jadwal perawatan yang telah ditetapkan oleh pabrikan masing-masing dari unit yang teman-teman beli. Nah, biaya ini biasanya sudah termasuk biaya jasa dalam periodikal tertentu ya. Kalau periodikal selebihnya biasa bayar gitu. Nah, untuk biaya penggantian suku cadang itu adalah biaya yang dikeluarkan untuk mengganti suku cadang yang sudah aus ataupun rusak. Biaya ini dapat bervariasi tergantung pada jenis dan merek mobil teman-teman, serta suku cadang yang diganti, misalnya bagian rem, bagian suspensi, atau bagian transmisi dan segala macamnya ya. Nah, biaya perbaikan adalah biaya yang dikeluarkan untuk memperbaiki mobil yang mengalami kerusakan. Biaya ini dapat bervariasi tergantung pada tingkat kerusakan mobil itu sendiri. Sedangkan biaya kepemilikan adalah biaya yang dikeluarkan untuk memiliki mobil selain biaya perawatan. Biaya ini meliputi misalnya biaya pembelian, biaya pajak, biaya asuransi, dan biaya-biaya lainnya. Nah, itu biaya pembelian itu adalah biaya yang dikeluarkan untuk membeli mobil baik secara tunai maupun kredit. Biaya pembelian mobil secara kredit akan lebih tinggi karena harus ditambah dengan bunga kredit. Biaya pajak adalah biaya yang dikeluarkan untuk membayar pajak kendaraan bermotor. Kok udah malah ngomongin biaya pajak segala macam ya, biar teman-teman jelas gitu, biar teman-teman tahu perbedaan mana biaya perawatan, mana biaya kepemilikan. Nah, biaya pajak kendaraan bermotor tuh tahu sendiri teman-teman, itu kan berbeda-beda ya, tergantung pada jenis mobil, nilai jual, mungkin wilayah tempat tinggal juga biasanya mempengaruhi dari biaya pajak itu sendiri. Biaya asuransi kemudian adalah biaya yang dikeluarkan untuk melindungi mobil dari resiko-resiko, misalnya resiko kerusakan, resiko kehilangan, resiko pencurian. Kehilangan sama pencurian sama ya, anggap aja sama. Biaya asuransi mobil ini juga berbeda-beda tergantung pada jenis mobil, usia mobil, dan cakupan dari asuransi yang tergantung dari perusahaan asuransinya lah gitu kira-kira. Nah,
Biaya-biaya lainnya itu dapat meliputi biaya parkir, biaya tol, biaya bensin, biaya cuci mobil, dan biaya-biaya lainnya. Makanya kalau teman-teman mau beli mobil itu pikir-pikirlah dulu, banyak kali biaya yang harus dikeluarkan. Nah, perbedaan utama antara biaya perawatan dan biaya kepemilikan itu adalah pada periode pengeluarannya. Biaya perawatan dikeluarkan secara berkala, biasanya setiap 5.000 lah, 5.000 atau 10.000 kilometer, atau setiap 6 bulan sekali misalnya gitu. Nah, sedangkan biaya kepemilikan itu dikeluarkan secara terus menerus selama mobil dimiliki. Hari ini, besok itu bahkan keluar terus itu. Nah, ketika kita sudah mengerti apa saja biaya yang akan kita keluarkan ketika kita memutuskan membeli mobil, baru kita bisa membandingkan kira-kira mobil apa dan jenis apa yang akan kita beli. Nah, dalam membandingkan mobil jenis listrik dengan mobil energi bahan fosil tadi, kita harus membuat perbandingan minimal dia tuh mendekati yang sama itu antara keduanya. Itu misalnya gini, mobil listrik berpenumpang 4 itu harus kita bandingkan dengan mobil konvensional yang berpenumpang 4 juga gitu. Atau kita harus tahu dulu nih perbandingan tenaga di antara keduanya. Misalnya gini, dimana mobil konvensional menggunakan cc misalnya pada kapasitas mesinnya, sedangkan mobil listrik itu menggunakan kWh pada kapasitas motornya. Untuk mempersingkat, agar teman-teman nggak bosan nontonnya, Uda Nazar akan membandingkan sebuah mobil listrik dan sebuah mobil konvensional tanpa menyebutkan brand dan model kedua jenis mobil ini ya, karena kalau udah sebutkan nanti dikit-dikit somasi, dikit-dikit ini ya males sudah sebenarnya. Nah, jadi kata kuncinya, mobil yang akan Uda Nazar bandingkan ini berkapasitas 4 penumpang atau bisa dikatakan model city car ya. Nah, biaya perawatan berkala 100.000 km pertama untuk mobil listrik ini membutuhkan biaya 440.000 sampai 500.000 rupiah. Sedangkan mobil konvensional itu 2.600.000 sampai 3 juta rupiah. Biaya ini terbilang sangat jauh ya perbandingannya, karena komponen mobil listrik itu lebih sedikit dibandingkan mobil konvensional. Selain itu, mobil listrik tidak membutuhkan penggantian oli untuk 10 tahun. Ini berapa? 5. Untuk 10 tahun pertama, biaya perawatan mobil konvensional ini diperkirakan berkisar 70 sampai 100 juta. Sedangkan mobil listrik berkisar 30 sampai 50 juta. Tapi tunggu dulu teman-teman. Nah, ini yang perlu teman-teman garis bawahi. Mobil listrik ini hanya memberikan garansi baterai selama 8 tahun. Sedangkan untuk penggantian baterainya sendiri membutuhkan biaya yang sangat besar, di mana bisa mencapai 30 sampai 50% dari harga baru unitnya sendiri. Bahkan ada yang sampai 70% gitu kan. Nah, dengan membandingkan parameter ini, Uda Nazar mempersilahkan kepada teman-teman untuk memutuskan mau membeli mobil listrik atau mobil konvensional. Nantikan video Uda Nazar berikutnya mengenai perbandingan biaya listrik dan BBM yang dibutuhkan. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semangat pagi.